Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Tolabada dengan NIM PMM 23003 dan teman saya Amelia Kartika Oktaviani dengan NIM 11210066. Pada kesempatan kali ini kami membuat video membahas tentang hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam HAM. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan pemerintah atau otoritas berdasarkan seperangkat peraturan yang ada. Perlindungan hukum berdasarkan Hukum Administrasi Nasional Indonesia merupakan suatu konsep penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik, adil, bertanggung jawab secara hukum. Aspek yang mendapatkan perlindungan hukum administrasi negara di Indonesia. 1. Perlindungan hukum warga negara. Aspek ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum administrasi negara, termasuk hak-hak dasar seperti hak atas properti, privasi, dan perlakuan yang adil. 2. Akses terhadap keadilan dan kepastian hukum. Aspek ini menjamin bahwa warga negara memiliki hak untuk mengakses sistem peradilan dan memperoleh kepastian hukum dalam interaksi mereka dengan pemerintah, sehingga proses hukum berlangsung secara transparan dan adil. 3. Pemantauan dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara memberikan perlindungan terhadap pemantauan dan tindakan pemerintah. Warga negara memiliki hak untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah agar proses pengambilan keputusan dapat diawasi dengan baik. 4. Penuntutan atas penyalahgunaan kekuasaan. Aspek ini menegaskan bahwa jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, warga negara memiliki hak untuk menuntut keadilan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut demi menjaga integritas dan etika. Penuntutan atas penyalahgunaan kekuasaan. Aspek ini menegaskan bahwa jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, warga negara memiliki hak untuk menuntut keadilan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut demi menjaga integritas dan etika administrasi negara. Perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah juga ada yang terdapat dalam bidang perdata dan publik. Perlindungan hukum di bidang perdata ini mengacu pada kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang mampu melakukan perbuatan hukum di bidang perdata, seperti menjual, membeli, menyewakan, dan membuat kontrak. Perlindungan hukum dalam bentuk hukum perdata biasanya melibatkan pemberian izin kepada perorangan, yaitu perorangan yang diberi izin oleh pemerintah. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum terhadap masyarakat di tempat umum, tempat dilakukannya perbuatan hukum publik yang dilakukan pencipta dalam melaksanakan tugasnya sebagai perbuatan pemerintah yang berupa keputusan atau keputusan instansi pemerintah, keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum sepihak seringkali digunakan untuk melanggar hukum terhadap negara, terutama di negara hukum modern, yang memberikan pemerintah kekuasaan yang luas untuk mencampuri kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan hukum pemerintah. Penegakan hukum merupakan penegakan peraturan dan hukum terkait dengan administrasi publik dan kegiatan pemerintahan. Di Indonesia, administrasi penegakan hukum nasional terdiri dari serangkaian lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diterapkan dan ditegakkan. Aspek penting dalam penegakan hukum administrasi negara di Indonesia antara lain: 1. Peradilan tata usaha negara. 2. Lembaga pengawasan. 3. Peraturan perundang-undangan. 4. Sistem pengawasan internal. Sedangkan aspek yang cenderung menjadi penghambat peraturan dan
Penegakan hukum dalam sistem administrasi adalah melaksanakan atau implementasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ada dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi problematika dalam pengaturan dan penegakan hukum sistem hukum administrasi negara, yaitu 1. Problematika terkait masalah sistem hukumnya, dan kedua, faktor-faktor di luar sistem hukum. 2. Problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum tersebut antara lain menyangkut masalah substansi hukum, di mana dalam praktek antara das Solem dan das Sein seringkali tidak berjalan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan, budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat. Proses penyusunan legal drafting dalam HAN. Legal drafting merupakan proses pembuatan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketatanegaraan. Legal drafting meliputi penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum administratif lainnya. Legal drafting dalam administrasi negara merupakan kunci untuk menciptakan peraturan yang dapat diterapkan dengan baik dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengolahan pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek penting dalam penyiapan legal drafting menurut hukum administrasi negara meliputi asas dan pertimbangan, yakni 1. Ketetapan hukum, 2. Jelas dan tegas, 3. Asas kepastian hukum, 4. Aspek partisipatif, 5. Memahami proses administratif, 6. Evaluasi dan peninjauan berkala. Penyusunan legal drafting ini harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan undang-undang, serta norma, standar, dan praktek hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk legal drafting yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat dilindungi secara hukum. Namun faktanya masih banyak yang belum memahami bagaimana menyusun legal drafting secara benar dan sah. Di kalangan pemerintah, seorang legal drafting merupakan jabatan fungsional dengan nomenklatur jabatan, yaitu perancang peraturan undang-undang. Untuk mengembangkan kemampuannya, seorang legal drafting terlebih dahulu dilakukan diklat merancang peraturan undang-undang. Adapun produk hukum yang dihasilkan dari seorang perancang peraturan undang-undang antara lain undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan menteri, serta peraturan lainnya yang ada di lingkungan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Selanjutnya, pengawasan dan peradilan administrasi negara. Pengawasan dan peradilan administrasi negara itu di Indonesia adalah dua elemen penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh lembaga-lembaga administratif. Yang pertama itu pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara adalah serangkaian mekanisme dan proses yang digunakan untuk memantau, menilai, dan mengontrol tindakan serta kebijakan pemerintah dan lembaga administratif. Kemudian, pengawasan administrasi negara itu mempunyai tujuan utama, yaitu adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan itu menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum, standar, dan etika yang berlaku. Kemudian pengawasan administrasi negara itu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, badan pengawas, media, dan masyarakat umum. Lembaga seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman adalah contoh lembaga yang terlibat dalam pengawasan administrasi negara di Indonesia. Kemudian contoh pengawasan administrasi negara. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah termasuk departemen, lembaga, dan badan-badan negara. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, BPK dapat memberikan rekomendasi atau perbaikan, membuat laporan yang dapat digunakan oleh lembaga legislatif dan masyarakat sebagai dasar pengawasan. Jadi inti dari adanya pengawasan administrasi negara adalah untuk
mengetahui apakah tujuan negara tersebut tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, peradilan administrasi negara. Lembaga Pengadilan Administrasi Negara atau PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara atau PTUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum kepada rakyat pencari keadilan atau yang biasa disebut justiciable, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara melalui pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Kemudian tujuan dari adanya peradilan administrasi negara itu adalah memberikan mekanisme yang objektif dan independen untuk menyelesaikan konflik hukum antara warga negara dan lembaga administratif. Jadi eksistensi dari peradilan administrasi negara yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat negara itu sendiri. Selain itu juga sebagai lembaga penegakan hukum administrasi negara yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.